gue akan botakin sebagai... Oke teman-teman, jadi jenggot adalah simbol kejantanan pada pria. Jadi di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian kayak gimana sih cara gue ngerapin jenggot. Nah kebetulan modelnya udah ada, datang jauh-jauh dari Eropa, jadi dari Turki ya Pak ya. Nggak bercanda. Jadi kali ini gue akan tunjukin ke kalian bagaimana cara gue ngerapin jenggot di wajah. Pokoknya simak aja and let's go. Hai, gue Deddy pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap percaya dan terus percaya. Oke. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini dan jangan lupa subscribe dan tombol like ya. Tombol loncengnya juga jangan lupa. Jadi kalau lo subscribe channel gue, lo akan tahu nanti pengalaman gue, tips dan saran dari gue tentang mencukur tentunya. Jadi subscribe. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian kayak gimana sih cara gue trim jenggot atau buat trim. Nah tapi sebelumnya gue mau ngerapin dulu nih rambut bagian samping dan belakangnya. Kebetulan kan model rambutnya itu man bun dan sudah mulai panjang rambut bagian samping dan belakangnya. Ini sebetulnya ini customer loyal gua, jadi sudah beberapa tahun model potongannya kayak gini dan potongnya memang selalu kayak gini. Jadi nanti akan gue tunjukin kayak gimana cara gue potong jenggotnya, tapi ini gue mau ceritain dulu motong bagian samping dan belakang. Nah jadi tadi gue mulai bagian samping dan belakang, tapi gue parting dulu ya. Jadi gue parting dulu sebelah karena memang potongannya selalu begini, jadi gue nggak terlalu susah partingnya, tinggal gue singkapkan aja. Singkapkan, jadi tinggal gue singkapkan aja rambut panjangnya ke sisi berlawanan. Jadi gue ngerjainnya sebelah dari sisi kanan dulu, baru nanti ke sisi kiri. Pokoknya simple. Ya simple ya, karena dia udah biasa potong kayak gini, jadi gue nggak perlu repot-repot lagi nyari hairline-nya atau belahannya, partnya ya, lebih tepatnya partnya. Untuk kalian yang pengen nyobain potongan man bun kali ini atau top knot, partnya itu memang nggak harus kayak gini, nggak selalu kayak gini. Ini disesuaikan dengan selera aja, tinggi rendahnya atau melengkungnya. Jadi disesuaikan sama selera aja, tapi gue sarankan untuk tidak terlalu tinggi dulu. Jadi buat kalian yang mau cobain gaya rambut man bun, jadi jangan parting terlalu tinggi. Ini kan kalau mau coba-coba ya, jadi jadi idealnya segini, cuman nggak harus gini. Jadi ngikutin selera aja, tapi saran dari gue adalah lo parting jangan terlalu tinggi dulu, tapi ya nggak terlalu rendah juga, dan dia melengkung ke bawah ya, jadi nggak rata. Jadi partingnya itu low ke bawah, jadi semakin ke bawah dia semakin rendah. Nah kayak gitu cara gua. Tapi buat lo yang pengen cobain, pernah ada bang kalau rambutnya ikal, bang kalau rambutnya lurus, bang kalau rambutnya gini, bang kalau rambutnya gitu. Asalkan rambutnya bisa dikuncir terus dicepol, maksudnya ditekuk gitu guntingnya. Jadi rambut gue sih belum terlalu panjang, jadi belum terlalu bisa diikat semua. Jadi kalau asalkan udah panjang itu bisa aja tanpa harus ngelihat karakter rambutnya. Bahkan yang keribu pun bisa, karena kan nanti stylingnya diikat ya. Jadi nggak harus ngelihat karakter atau tipikal rambutnya menurut gue ya. Jadi segala jenis rambut asalkan panjang dan bisa diikat itu bisa potong model man bun atau top knot kayak kali ini. Jadi nggak harus ngelihat jenis rambut kalian, asalkan bisa diikat. Contohnya kayak gini, lo bisa perhatiin udah panjang banget. Nggak harus panjang ini, patokannya adalah bisa diikat gitu aja. Jadi samping belakangnya tinggal ditipisin. Nah tipisnya tinggal nyesuaiin selera kalian. Kebetulan
Di video kali ini tipisnya gue pakai guard nomor 2 ya teman-teman ya, pakai guard nomor 2, terus selebihnya pakai nomor 1 dan 0, itu pun supaya terlihat gradasi. Jadi mungkin bisa disebut low taper ya, jadi nggak taper banget. Belakangnya nanti gue gradasi, bagian sampingnya cukup pakai nomor 2 dan nomor 1, itu sesuai selera aja, bisa di fade, bisa di trim jadi rata pakai nomor 2 semua. Ketebalan, ketipisan, ketinggian partnya itu sesuaikan sama selera aja, nggak harus kayak gini. Intinya yang penting bisa diikat gitu ya, bahkan dibuat 0 pun bisa. Nah kayak gitu ya. Main ban atau top knot. Nah main ban ngomong-ngomong soal main ban itu cara stylingnya ya, cara ngikatnya. Jadi main ban itu kalau diartiin secara mentah-mentah ya, main ban itu sanggul pada pria. Jadi tanpa dicukur, kalau ngikatnya kayak sanggul digelung, nah itu bisa disebut model main ban. Nah tinggal divariasikan aja menurut gua. Untuk potongan laki-laki supaya terlihat manly-nya ya, samping sama belakangnya dipotong kayak gini, pendek kayak gini, supaya ya khas banget potongan prianya, biar nggak cewek banget. Jadi asalkan dia laki-laki terus diikat kayak sanggul gitu. Ban kan artinya sanggul ya, man ban, BUN, ban sanggul, jadi sanggul pada pria. Asalkan udah bisa digelung, yaitu udah bisa disebut main ban tanpa harus dipotong. Nah jadi main ban itu stylingnya, bukan potongannya ya teman-teman ya. Nah soal potongannya itu disesuaikan sama selera kalian. Kalau dari gua nggak harus ngelihat tipikal atau karakter rambut. Menurut gua sekali jenis rambut dan lo pede, kalau jidat lo jenong lo ikat kayak gua itu bisa-bisa aja. Masalahnya nanti cocok enggaknya ya lo yang ngerasain. Oke. Nah oke teman-teman, masih motong rambutnya. Nah kali ini gue potong rambut bagian panjangnya atau bagian atasnya. Motong bagian atasnya gue nggak terlalu banyak, jadi gue targetnya hanya supaya rata ke bawah aja, dan targetnya cuman ujung-ujungnya aja. Jadi ini semacam maintenance rambut gondrongnya lah ya. Jadi kalau rambut gondrong diambil ujung-ujungnya itu ya bagus, karena biasanya rambut yang panjang bagian ujungnya itu bisa lebih kering atau bahkan sampai pecah-pecah dan bercabang teman-teman. Jadi perlu banget secara berkala, mungkin 2-3 bulan sekali. Kalau lo memang nyaman dengan rambut gondrong, 2-3 bulan sekali dipotong ujungnya kayak gini. Yes, 1-2 cm. Jadi caranya gue parting aja, partingnya supaya mempermudah motong rambutnya. Jadi ini partingnya gue pisah-pisah aja. Jadi gue belah dulu, gue pisah kanan kiri, terus belakangnya gue bagi 2, atas dan bawah. Tujuannya supaya waktu gue tarik kayak gini, nah begitu, lebih mudah motongnya aja, jadi nggak terlalu tebal. Nah jadi yang pertama tadi buat patokannya, nah sekarang tinggal ngikutin patokannya. Jadi dimulai dari rambut belakang yang tengah teman-teman. Jadi
gue mau ambil seberapa panjang ujungnya. Nah di situ gue mulai dari belakang paling tengah, dan itu bisa jadi patokan seberapa panjang pengen gue potong. Tentu buat kalian yang nggak sepanjang ini nggak perlu juga dipotong dulu, biarin dulu panjang semampu kalian manjangin. Kayak gue yang sedang manjangin deh, ya semampu gue manjangin. Tapi ngomong-ngomong, buat kalian yang belum tahu dan yang masih menyimak sampai di sini, gue pernah bilang di video gue sebelumnya, ya rambut gue kan sekarang panjang. Nah ini berniat untuk botakin teman-teman, tapi botakinya di saat gue dapet silver play button, ya otomatis gue harus 100.000 subscriber, dan silver play buttonnya itu sudah nyampe di alamat gue. Biasanya kalau udah 100.000 subscriber nanti dapat notif terus dikirim, terus barangnya nyampe buat gue. Nah situ nanti gue berencana buat video unboxing, dan gue akan botakin sebagai apresiasi buat gue, ya mungkin semacam nazar mungkin. Nah makanya buat kalian yang masih menyimak sampai di sini dan belum subscribe, ya udah subscribe aja, terus nyalain tombol loncengnya supaya gue cepet-cepet 100.000 subscriber. Oke, lanjut. Jadi udah gue potong ya rambutnya, bagian samping sama belakangnya, dan rambut bagian panjangnya. Nah next, yang kayak gue bilang tadi, gue mau nunjukin ke kalian kayak gimana cara gue buat trim atau ngerapiin jenggot. Nah ini dimulai dengan guard nomor 3. Nomor 3-nya itu hanya di area dagu ya, karena ini request aja, nggak harus nomor 3. Pokoknya untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera. Jadi di area dagu gue pakai guard nomor 3, terus di area pipi dan rahang itu pakai guard nomor 2, sedangkan nanti di area cambangnya itu pakai guard nomor 1. Paham ya? Area cambang, area pipi, rahang, dan dagu. Nah itu pun nanti akan jadi patokan waktu kita ngebentuknya teman-teman. Jadi pertama kita tentukan dulu panjangnya seberapa. Nah tadi kan di area dagu pakai guard nomor 3, area pipi dan rahang itu pakai nomor 2, dan area cambang itu pakai nomor 1. Itu pun untuk penghantar aja dari yang bagian samping ke bawah, jadi supaya connecting dan nyambung. Oke, jadi sebelum ngebentuk tentukan dulu mau sepanjangnya atau setipis apa, guardnya disesuaikan selera. Nah setelah kita udah dapet panjangnya, sekarang kita waktunya shape up atau ngebentuk. Nah ini gue mulai di area airline atau garis telinga ya teman-teman ya. Jadi airline itu jadi patokan juga. Jadi lo ngikutin airline ke bawah, jangan terlalu ke dalam. Gue sarankan jangan terlalu ke dalam. Sekarang di area leher, tapi leher ini patokannya rahang ya teman-teman ya. Jadi rata rahang, jadi semakin ke dalam dia semakin rata. Jadi patokannya garis telinga dan garis rahang. Oke, paham ya? Mudah-mudahan kalian paham. Dan ya kumisnya sesuaiin aja sama seleramu. bukan seleramu, tapi selera yang punya jenggotnya. Oh iya, tapi kalau lo punya jenggot ya sesuaikan. Kalau lo pengen pakai kumis ya pakai kumis, kalau pengen nggak pakai kumis ya nggak usah pakai kumis. Karena ini kebetulan orang Arab, gue nggak bermaksud rasis. Jadi ya sunahnya ya memang ya. Jadi panjangkan jenggotmu dan cukur kumismu, kurang lebih kayak gitu. Udah kebentuk. Jadi tadi kan ngebentuknya pakai trimmer. Nah sekarang tinggal mempertegas pakai razor. Nah ini nih, pokoknya pas ngebentuknya pakai trimmer, bentuknya disesuaikan dengan selera aja. Ini bisa kayak gini. Kebetulan di area bawah bibir dia pengennya persegi, jadi bisa dibuat oval, bisa persegi teman-teman. Jadi
patokannya garis telinga, garis rahang, dan garis pipi. Jadi nanti pas di area pipi dia dibuat melengkung. Pokoknya gua rasa kalau lo mau ngerapiin jenggot, gua rasa lo akan tahu dengan sendirinya, karena lo di situ akan bisa mengira-ngira. Artinya karena kan garis jenggot setiap orang itu beda ya, maksudnya sisi terluarnya beda. Yang penting kita tahu, yang gue sampaikan adalah patokannya garis telinga, garis rahang, dan garis pipi. Nah itu bisa jadi patokan supaya lo nggak bingung. Kalau udah punya patokan, kita nggak bingung, oh ngebentuknya itu ini loh patokannya. Nah gitu aja teman-teman. Selebihnya kita bisa diskusikan sama yang punya jenggotnya, maunya segimana. Tapi gue sarankan saat ngebentuk itu nggak usah terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam saat numbuhnya akan kurang seimbang. Nah kayak gitu aja ya. Kayaknya udah terlalu lama gue menceritakan semuanya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan ingat subscribe yang belum subscribe dan ketik tombol loncengnya. Oke, gue udah dipakai Y, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu pertanyaan kalian di kolom komentar. Selamat tinggal dan bye.